Sementara itu Polres Muara Enim menyita uang tunai 1 miliar rupiah dari 3 tersangka korupsi pengelolaan aset Desa Darmo tahun 2019 yang selanjutnya dijadikan barang bukti. Satuan Kriminal Khusus Polres Muara Enim mengamankan 3 tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan aset Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Ketiga tersangka yang diamankan merupakan PLH Kades Darmo MR, lalu DS selaku Ketua Kerjasama Manfaat Aset Desa, dan SF sebagai Ketua BPD Desa Darmo. Dari pemeriksaan polisi, ketiga tersangka awalnya melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Darmo dan PT Manambang Muara Enim tahun 2018 untuk pemanfaatan lahan aset desa seluas 15,12 hektar dengan total pembiayaan kompensasi sebesar 16 miliar 500 juta rupiah yang dikucurkan oleh PT MMA. Dalam proses pencairan dana telah menyalahi aturan karena dana tersebut harusnya ditransfer ke rekening kas Desa Darmo dan untuk penggunaan dana tak sesuai aturan untuk pengelolaan aset desa. Dari kasus ini penyidik menyita barang bukti uang sebesar 1 miliar 56 juta rupiah dan sejumlah dokumen terkait kerjasama antara pihak pemerintah Desa Darmo dan PT MMA. Total loss ya. Tidak semua kegiatannya itu tidak ada yang 6 juta, 7 juta setengah dan sebagainya. Dan uang yang bisa kita selamatkan waktu itu ini kurang lebih 1 miliar 56 juta rupiah. Pengelolaan keuangan Desa Darmo yang bersumber dari hasil kerjasama pemanfaatan hutan ramuan itu tahun 2019. Jadi yang bersangkutan ini sudah kita lakukan penahanan pada 24 November 2022 kemarin ya. Mungkin ini sudah berproses dari 2019, tapi baru memang kita bisa berproses penyidikannya dengan kita koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim. Yang bisa kita sita ini ada 1 miliar 56 juta ya dari hasil kerjasama dengan PT MMA ya. Harusnya itu memang dana 16 miliar 550 juta itu dimanfaatkan, harusnya dimasukkan ke kas desa, tapi ini dimasukkan ke rekening pribadi. Penyidik sendiri dalam kasus ini menyatakan jika negara telah alami kerugian sebesar 15 miliar 533 juta rupiah lebih. Para tersangka sendiri dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 18 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya berkas para tersangka dilimpahkan ke kejaksaan dan dalam waktu dekat akan dilakukan proses sidang. Mardiansyah, PAL TV. Saya rasa rekan-rekan demikian ya, nanti kita